Dasar licik, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu kunci itu sertifikat, seolah-olah saya ini pencuri. Mending kamu pergi dari sini. Ibu, apa-apaan ini? Ibu nggak punya hak buat kusir aku dari sini. Hak? Di rumah ini, hak saya itu yang paling tinggi. Karena kamu pelit sama keluarga suami sendiri. Kamu gak pantas tinggal di sini lagi. Mas Pandu, lihat ini. Ibu udah gila, Mas. Dia buka lemari aku dan buang semua baju aku. Dewi, kamu lihat gak sih? Rak itu tuh gak pantas di sini. Tahu, Bu. Tapi kalau ditaruh di sana, nanti aku susah ambilnya pas lagi masak buru-buru. Nah, ini soal tradisi, Dewi. Jangan merasa paling jago cuma karena kamu sekolah tinggi. Apa hubungannya tradisi sama rak piring, Bu? Aku nggak ngerti. Gak ngerti atau pura-pura gak tahu. Ini tuh soal tata krama di rumah orang tua. Tapi ini rumah aku, Bu. Aku yang beli rumah ini pakai uang tabungan aku sendiri sebelum nikah. Hahaha. Oh, jadi sekarang kamu mau sombong, mau ngusir ibu secara halus karena merasa ini wilayah kamu? Ibu Manda, Mbak Dewi, jangan pada ribut-ribut. Gak enak didengar tetangga. Diam kamu, Mbok. Jangan ikut campur urusan keluarga saya. Aku cuma mau kita hidup tenang, Bu. Dari dulu ibu selalu ngatur-ngatur aku. Ya semua itu karena kamu gak nurut. Kamu itu menantu. Tugas kamu ya dengerin kata mertua. Nurut bukan berarti aku harus kehilangan hak di rumah aku sendiri, kan? Pandu, bangun. Bangun kamu. Lihat nih istri kamu udah mulai kurang ajar sama ibu. Sayang, kamu kenapa sih pagi-pagi udah bikin ibu teriak-teriak begitu? Kamu tanya aku kenapa? Kamu gak denger tadi ibu ngomong apa di dapur? Ya, aku dengar suara ribut-ributnya, tapi kan bisa dibicarain baik-baik. Aku bicara baik-baik, Mas, tapi ibu selalu egois. Semuanya harus sesuai yang dia mau. Sampai rak piring aja pengen dipindahin. Padahal itu rak piringnya aku yang beli, tapi malah ibu yang atur-atur. Cuma soal rak piring kan? Apa susahnya sih kamu nurut aja? Anggap aja nyenengin orang tua. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku juga punya hak dong buat ngatur rumah. Kenapa kamu malah ngebiarin ibu merasa punya otoritas penuh buat ngerombak rumah ini? Ya karena dia ibu aku, dia sudah tua, kondisinya nggak stabil. Kamu tega lihat ibu kamu jantungnya cuma gara-gara masalah kayak gitu? Jadi kesehatan ibu jadi alasan buat aku harus terus-terusan ditekan di rumah aku sendiri. Suami istri itu saling melindungi, Mas. Bukan salah satunya jadi penonton pas pasangannya diinjek-injek. Ibu, apa-apaan ini? Kenapa barang-barang aku dikeluarkan semua sampai berantakan begini? Ini tuh cuma bikin sempit. Ruang tengah itu harusnya dibuat barang-barang yang berkelas, bukan barang-barang gak guna kayak gini. Ini piagam penghargaan kantor aku, Bu. Ini buku-buku referensi kerja aku. Semuanya penting. Ibu nggak bisa seenaknya begini. Pak RT, mari Pak, masuk saja. Maaf ya Pak, rumahnya lagi berantakan banget. Ini Bu, saya mau antar undangan kerja bakti minggu depan buat keluarga Mas Pandu. Pak RT, maaf ya Bapak jadi lihat keributan ini. Saya cuma mau rapi-rapi rumah, tapi menantu saya langsung marah-marah, bilang saya mau kuasai rumahnya lah. Oh, Mbak Dewi, mungkin lain kali jangan begitu. Saya pamit, masih banyak undangan yang lain. Permisi. Pak RT juga udah tahu mana yang benar Dewi. Jadi kamu gak usah cari pembelaan. Iya, terserah ibu.
ampun, kamu kenapa? Aku udah gak kuat, Mai. Rumah aku sendiri berasa kayak penjara sekarang. Coba cerita pelan-pelan. Lihat ini, ibu mertuaku pindahin semua barang pribadi aku ke gudang. Gila ya, itu kan penghargaan kantor kamu juga ada di sana. Kok bisa-bisanya sih? Iya, aku juga gak ngerti. Lebih parahnya lagi, dia selalu bilang ke orang-orang kalau aku menantu durhaka yang mengusir dia. Wi, dengar aku. Ini sudah termasuk tahap toksik yang berbahaya. Pandu ada di mana pas itu? Pandu, dia malah suruh aku ngalah karena alasan ibunya itu punya penyakit jantung. Dia nggak gerak sama sekali, Mai. Itu namanya gaslighting, Wi. Dia pakai alasan kesehatan buat bungkam kamu. Kamu punya semua dokumen kepemilikan rumah, kan? Ada, semuanya atas nama aku. Tapi aku takut kalau makin keras, Pandu makin menjauh. Kamu lebih takut kehilangan Pandu atau kehilangan harga diri dan aset kamu? Aku masih ingat janji nikah kita. Tapi kenapa rasanya aku berjuang sendirian ya? Simpan ini. Ini kartu nama keduaku. Jalur khusus kalau kamu butuh tindakan hukum darurat. Makasih, Mai. Aku belum berani ambil langkah hukum sekarang. Tapi aku butuh pegangan. Hubungi aku kalau ada apa-apa ya. Begini Dewi, Om langsung to the point aja ya. Bisnis Om lagi agak goyang karena proyek di daerah macet. Om butuh tambahan modal secepatnya. Maaf Om, tapi apa hubungannya dengan saya? Saya rasa tabungan saya juga tidak cukup kalau untuk modal bisnis sebesar itu. Dewi, kamu jangan pura-pura nggak tahu. Om kamu butuh jaminan buat ambil pinjaman di bank. Sertifikat rumah ini kan nganggur, bisa dipakai dulu. Apa? Dijadikan jaminan, Bang? Bu, ini rumah satu-satunya yang aku punya. Kalau bisnis Om Hendra gagal, rumah ini bisa disita. Kamu ini kok pikirannya jelek terus sama saudara sendiri. Mas, tolong bicara. Kamu denger kan mereka ngomong apa? Mereka mau pertaruhkan rumah kita buat hutang orang lain. Iya, tapi kan bener, Om Hendra lagi kesulitan. Masa kita sebagai keluarga nggak mau bantu sama sekali? Mas, ini sertifikat rumah atas nama aku. Aku yang kerja keras buat beli ini, bukan buat jadi jaminan hutang saudara kamu. Dewi, jaga mulut kamu ya. Kamu itu udah jadi bagian keluarga ini. Harta kamu ya harta keluarga Pandu juga. Jangan pelit jadi orang. Gak bisa, Bu. Aku tetap gak akan kasih. Ini prinsip saya soal keamanan finansial kita sendiri. Jadi ini yang menentu pilihan Pandu. Ternyata omongan orang benar. Kamu itu cuma mikirin diri sendiri dan gak punya bakti sama keluarga suami. Sayang, jangan bikin aku malu di depan Om Hendra. Duduk dulu, kita bicarakan baik-baik. Cari solusinya gimana? Mas, kali ini aja tolong bela aku. Bilang ke mereka kalau rumah ini aset pribadi aku yang gak boleh diganggu gugat. Aku mau ke kamar sekarang. Mas, aku mau tanya satu hal aja. Kenapa kamu tega diem aja? Pas Om Hendra sama ibu minta sertifikat rumah aku mempertahankan hak aku. Itu rumah aku, tabungan aku sebelum aku kenal kamu. Kenapa kamu malah suruh aku ngalah? Itu cuma kertas, Dewi. Keluarga itu jauh lebih penting. Om Hendra itu udah kayak bapakku sendiri. Masa kita pelit banget? Pelit? Kamu sadar gak sih kalau bisnisnya gagal, kita yang bakal diusir dari sini? Kamu mau kita tidur di jalanan? Istri yang baik itu harusnya bisa jaga martabat suami di depan keluarga besar, bukan malah bikin malu begini. Kamu benar-benar pengecut, Pandu. Kamu biarkan aku berjuang sendirian di rumah aku sendiri. Udahlah, aku capek sama kalian semua.
Dasar licik, kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu kunci itu sertifikat seolah-olah saya ini pencuri. Mending kamu pergi dari sini. Ibu, apa-apaan ini? Ibu nggak punya hak buat kusir aku dari sini. Hak? Di rumah ini, hak saya itu yang paling tinggi karena kamu pelit sama keluarga suami sendiri. Kamu gak pantas tinggal di sini lagi. Mas Pandu, lihat ini. Ibu udah gila, Mas. Dia buka lemari aku dan buang semua baju aku. Kamu cuma mau nontonin doang, Mas. Istrimu diusir dari rumahnya sendiri, Mas. Aku nggak tahu harus gimana, Wi. Ibu lagi marah besar. Aku nggak berani bantah sekarang. Mas, ini terakhir kalinya aku minta tolong. Kenapa kamu nggak pernah ada di pihak aku, Mas? Kamu jahat, Mas. Kau pengecut. Pergi sana, bawa semua sampahmu itu. Ibu jahat banget. Ini rumah aku, Bu. Dengar ya semua, dia mengusir mertuanya sendiri yang sudah tua dan sakit-sakitan ini cuma karena urusan sertifikat. Ya ampun, Mbak Dewi, kok sampai begini kejadiannya? Ibu Manda, tolong sabar dulu. Malu dilihat orang banyak orang begini. Pak RT, tolong saya. Mereka yang mengusir saya. Padahal ini rumah saya sendiri. Mas, kamu beneran cuma diem aja aku diginin sama ibu kamu. Mas Pandu kok tega? Itu istrinya sampai jatuh begitu loh. Gak mau bantu sama sekali. Maaf Wi, ibu lagi emosi banget. Aku nggak bisa apa-apa sekarang. Oke, cukup. Sekarang aku udah paham sama semuanya. Kamu benar-benar cuma penonton di hidup aku sendiri, Mas. Ibu silahkan tertawa sekarang, tapi tolong sampaikan ke anak kesayangan ibu itu, mulai detik ini dia bukan lagi suami aku. Mai, jemput aku sekarang. Aku sudah di luar rumah. Semuanya sudah berakhir, Mai. Wi, kamu beneran diusir. Pandu beneran gak bantu apa-apa. Dia cuma diam aja kayak patung. Aku udah gak punya apa-apa lagi, Mai. Tolong urus semuanya sekarang juga. Oke, tenang. Nanti aku pesenin taksi buat jemput kamu. Nanti kamu langsung ke kantor hukumku ya. Aku tunggu di sana. Kita habisi mereka secara legal. Oke, aku nggak akan nangis lagi buat laki-laki pengecut itu. Aku mau rumah aku balik lagi. Permisi Mbak, dengan Mbak Dewi ya? Mari Mbak, biar saya bantu angkat kopernya ke bagasi. Iya Pak, makasih banyak ya. Tolong bantu ya Pak, kopernya agak berat. Mbak gak apa-apa, mukanya kok kayak sedih gitu. Mau mampir beli air minum dulu nggak? Nggak usah Pak, langsung jalan aja sesuai aplikasi. Saya mau cepet-cepet pergi dari tempat ini. Siap Mbak. Aku bakal membuang racun dalam hidup aku. Mulai sekarang, aku nggak bakal diem aja. Minum dulu, Wi. Kamu kelihatan pucat banget. Makasih Mai, aku nggak nyangka kejadian ini bakal terjadi di hidup aku. Hari dimana aku harus gugat suami aku sendiri. Dia itu pengecut. Mana ada suami yang biarin istrinya diusir kayak gitu. Kamu udah siap? Sangat siap, aku udah cukup sabar selama ini. Ibu mertuaku dan Pandu harus tahu kalau rumah itu bukan milik mereka. Ini somasi pengosongan rumahnya Bu Maya. Sudah saya sertakan juga poin pelanggaran hak pemilikannya.
Bagus, Wi. Ini ada 2 berkas, 1 gugatan cerai dan 1 lagi perintah pengosongan rumah secara paksa melalui pengadilan. Aku mau mereka keluar secepatnya, Mai. Aku nggak mau rumah yang aku beli susah payah jadi sarang parasit kayak mereka. Tanda tangan di sini, di atas materai. Begitu ini masuk sistem pengadilan besok pagi, mereka nggak akan bisa lagi berkelit. Selesai. Rasanya aneh ya, Mai. Ada rasa sedih, tapi lebih banyak rasa leganya. Itu namanya kebebasan, Wi. Kamu baru aja memutuskan rantai yang selama ini nahan kamu buat bahagia. Saya akan langsung proses fotokopinya dan siapkan kurir untuk pengiriman suratnya besok pagi, Bu. Oke, makasih ya. Kira-kira apa ya reaksi Pandu pas terima surat itu? Dia pasti bakal panik banget. Biarin aja dia panik. Dia punya kesempatan buat bela kamu, tapi dia pilih buat diam. Sekarang biarin hukum yang bicara. Siapa ya malam-malam begini? Malam, Bu. Pesanan nasi goreng spesial dan air mineralnya yuk. Sudah dibayar pakai saldo aplikasi. Iya, Mas. Terima kasih ya. Sudah malam begini masih antar makanan. Hati-hati di jalan, Mas. Sama-sama, Mbak. Mari, Mbak. Selamat menikmati makanannya. Maya tuh emang sweet banget deh, sampai ngirimin makanan segala. Setidaknya di sini aku nggak perlu dengar makian mertua aku lagi. Ngapain dia nelpon aku malam-malam begini? Ah, tapi nggak perlu aku angkat deh, nggak penting. Ngapain kamu masih telepon aku? Bukannya udah bahagia sama hidup kamu sekarang? Ada orang yang datang nganter surat somasi ke rumah. Ibu pingsan. Kamu keterlaluan banget sih sampai bawa-bawa pengacara segala. Keterlaluan? Baru sekarang kamu merasa aku keterlaluan, Mas. Pas aku diusir, kamu kemana? Bukannya kamu juga keterlaluan ya? Tolong Lawi, kita bicarakan secara keluargaan. Ibu itu orang tua kita. Masa kamu tega mau kosongin rumah ini? Kita mau tinggal di mana nanti? Keluarga itu saling melindungi, bukan saling menginjak. Aku nggak bakal jadi orang lemah lagi. Saudara Pandu, waktu toleransi pengosongan mandiri sudah habis 1 jam yang lalu. Mohon segera angkut barang-barang yang tersisa karena kunci rumah akan segera diganti oleh pemilik sah. Dewi, kamu tega ya? Kamu benar-benar anak iblis. Kamu mau lihat mertuamu itu mati karena serangan jantung di pinggir jalan karena nggak punya tempat tinggal. Ibu yang mengusir aku, padahal ibu tahu itu rumah aku. Sekarang aku cuma mengambil kembali apa yang jadi hak aku secara hukum, gak lebih. Wi, aku mohon. Ibu lagi drop. Kita bisa bicarakan ini baik-baik kan? Aku janji mulai hari ini aku bakal tegas sama ibu kalau kamu mau balik dan batalin gugatan ini. Maaf Mas Pandu, sesi pembicaraan kekeluargaan sudah kadaluarsa sejak surat somasi ketiga kamu abaikan. Janji kamu itu udah gak ada harganya, Mas. Kamu punya 1000 kesempatan buat tegas pas aku diinjek-injek sama ibu kamu sendiri. Tapi kamu malah diem aja jadi penonton. Pak, tolong saya Pak. Ini menantu saya rampas rumah anak saya. Dia pakai dukun apa sampai bisa dapat surat begini? Tolong usir dia Pak. Bu, tolong tenang, surat-suratnya lengkap dan sah. Rumah ini atas nama Ibu Dewi dan dibeli jauh sebelum menikah dengan anak ibu. Silakan ibu keluar gerbang sekarang juga atau kami tindak secara paksa. Awas ya kamu Dewi. Kamu gak akan tenang hidup sendirian di rumah ini. Kamu bakal kualat sama orang tua. Kalau begitu, saya pamit dulu ya Bu Dewi, Bu Maya. Iya, Pak. Makasih banyak atas bantuannya.
Akhirnya, aku bisa bernapas dengan lega. Perjuangan aku buat dapetin ini berhasil. Maaf ya Bu, Mas Pandu, bukan aku yang jahat, tapi kalian. Jangan ngerasa bersalah sama orang yang gak pernah peduli sama kamu. Iya, kamu bener Mai. Makasih banyak ya udah bantuin aku. Kalau nggak ada kamu, mungkin rumah ini masih dirampas sama mereka.